Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru Balan. Hai, apa kabar semua? Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. Anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 3, subtema 1, tema 9, benda-benda di sekitar kita. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan yang pertama, bagaimana menentukan garis lintang dan garis bujur pada suatu daerah. Yang kedua, bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan. Dan terakhir, bagaimana menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Yuk, simak saja presentasi berikut ini. Diawali dengan muatan ilmu pengetahuan sosial KD 31 dan KD 41. Menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Itulah yang dinamakan dengan letak astronomis. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Pak Guru ulang kembali ya. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Nah, itulah pengertian dari garis bujur, yaitu garis khayal yang membentang secara vertikal atas permukaan bumi. Perhatikan gambar di sini. Nah, ini ada perbedaan antara garis lintang dan garis bujur ya. Kalau garis lintang tadi apa? Yang horizontal ya, yang horizontal. Ya, inilah yang namanya garis lintang. Kalau garis bujur adalah yang vertikal, yang berdiri tegak ya, yang bertegak. Garis vertikal ya. Itulah perbedaan antara garis lintang dan garis bujur ya. Kita teruskan. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau daerah dingin. Itulah fungsi dari garis lintang. Kalau tadi garis bujur apa? Untuk menentukan waktu ya. Sementara untuk garis lintang adalah berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau di daerah dingin. Nah, letak astronomis Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara. LU ini adalah lintang utara ya. LU ini adalah lintang utara ya.
Ini adalah lintang utara. Sementara LS adalah lintang selatan. Ya. 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Sementara BT ini adalah bujur timur, ya. Bujur timur. Itu adalah bujur timur. Ya, bujur timur. Ini bujur timur, ya. BT adalah bujur timur. Wah, letak astronomis Indonesia pada garis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan membujur 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Nah, itulah pengertian dari garis bujur dan garis lintang. Yang perlu ingat bahwa letak astronomis Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan membujur dari 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Itulah letak astronomis Indonesia. Nah, ini contoh peta di Pulau Kalimantan, ya. Nah, sini ada Kalimantan Barat, ada Kalimantan Tengah, ada Kalimantan Timur. Nah, lihat di situ garis vertikal, ya. Garis vertikal. Di situ ada angka 110 derajat bujur timur yang warna merah, ya. 110 derajat bujur timur membentang vertikal, ya. Vertikal. Kemudian sebanyak lagi 112 bujur timur, 114 bujur timur, 119 derajat bujur timur, dan 118 derajat bujur timur. Sementara yang horizontal, ya, sementara yang horizontal, perhatikan yang horizontal ini, ya, ini horizontal nih, ini horizontal, ini horizontal sampai ke sini, ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ya, 8 derajat lintang utara, ya. Ada 6 derajat lintang utara, ya, 4 derajat lintang utara, 2 derajat lintang utara, hingga 6 derajat lintang selatan. Oke, ya. Nah, ini, ya, yang BT ini adalah garis bujurnya. Sementara yang mendatar, ya, yang mendatar ini, ya, ini adalah lintang, ya. Lintang utara dan lintang selatan. Nah, sekarang coba kita simak baik-baik. Misalnya kita akan menentukan berapa sih Palangkaraya itu. Nah, ini Palangkaraya. Kira-kira Palangkaraya itu letak di mana? Ya, ya, betul. Palangkaraya terletak di 100 derajat bujur timur. Dengan apa? Nah, lihat sini nih. Oh, ternyata di antara ini. Nah, ini dia nih, ya. Ada di sini. Nah, di sini, ya. Gitu. Jadi kita tertarik garis sini, ketemu di sini, ya. Ini lingkaran ini Palangkaraya ada di sini. Nah, di sini kira-kira. Nah, ini, ya, di Palangkaraya berarti di antara 2,5 derajat lintang selatan, ya, dengan 114 derajat bujur timur. Jadi Palangkaraya itu terletak di 114 derajat bujur timur dan terletak di 2,5 derajat lintang selatan, ya. Nah, kira-kira gitu, ya. Nah, ya, jadi Palangkaraya terletak di 114 bujur timur, ya. Tadi ya, 114 derajat bujur timur. Ini kita naik, ya. Bentar.
114 bujur timur ya, hingga 2,5 derajat lintang selatan. Nah, kira-kira seperti itu menentukan sebuah kota, berapa bujurnya maupun berapa lintangnya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jika tidak paham, silakan bertanya di WhatsApp ya, melalui nomor Pak Guru Walan ya, gitu. Itulah cara menentukan bujur atau lintang pada suatu kota. Nah, selanjutnya yuk sama-sama kita buka atlasnya, cari peta Jawa Tengah ya, cari peta Jawa Tengah atau peta Provinsi Jawa Tengah yang beribu kota Semarang. Letak geografisnya kota Semarang adalah sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Nah, sekarang setelah kalian sudah menemukan peta Provinsi Jawa Tengah, silakan, ada 10 kota di sini ya. Ada 10 kota di sini ya. Dari apa? Dari Bantul ya. Dari Bantul hingga Prambanan ya. Silakan dicari berapa garis bujurnya maupun garis lintangnya yang seperti Pak Guru contohkan tadi ya. Nah, setelah itu kalian foto dan kirim ke Google Classroom ya. Itu untuk tugas ilmu pengetahuan sosialnya ya. Selanjutnya muatan PPKN KD 34 dan KD 44. Menjaga persatuan dan kesatuan. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat persatuan tanpa melihat perbedaan untuk mencapai cita-cita yang sama, yaitu apa? Kemerdekaan Indonesia. Tujuan negara Indonesia setelah merdeka adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut ini merupakan sikap yang dapat kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama apa? Mengembangkan sikap saling menghargai. Yang kedua, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ya, ras, dan suku di atas kepentingan negara. Yang ketiga adalah memiliki sikap toleransi. Yang keempat, mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran sosial. Nah, inilah sikap yang harus dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, sekarang silakan kerjakan, diskusikan secara kelompok ya, atau dengan ibumu atau dengan bapak atau ayahmu. Kemudian tuliskan contoh-contoh dari kedua perilaku tersebut dalam tabel berikut. Misalnya, contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Membersihkan lingkungan bersama-sama. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Nah, masih ada 3 lagi. Silakan kamu isi. Setelah itu kirim ke Google Classroom. Muatan pelajaran terakhir, yaitu muatan Bahasa Indonesia KD 34 dan KD 44. Menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Ada iklan pemberitahuan, ada iklan undangan, ada iklan layanan masyarakat,
ada iklan permintaan dan ada iklan penawaran. Nah, itu iklan berdasarkan fungsinya. Selain itu juga ada iklan berdasarkan bentuknya. Ada iklan baris dan ada iklan kolom. Nah, tugas kalian adalah sekarang cobalah cari di internet atau di referensi lainnya contoh dari iklan pemberitahuan, ya. Kemudian contoh lagi iklan undangan, contoh lagi iklan layanan masyarakat, contoh lagi iklan permintaan dan iklan penawaran, ya. Jika sudah ketemu, ya kamu print, kamu gunting, kamu tempel di buku, ya. Kemudian kamu foto, lalu kirim ke Google Classroom. Begitupun iklan undangan, iklan layanan masyarakat, iklan permintaan, atau iklan penawaran, ya. Bisa dicari di internet atau langsung di koran atau langsung di majalah-majalah dan sebagainya. Begitupun yang berdasarkan bentuknya. Mana sih kira-kira yang namanya iklan baris itu? Begitupun mana sih yang namanya iklan kolom, ya. Jadi silakan kamu cari bentuk iklan baris, ya. Setelah ketemu, gunting, tempel di buku. Begitupun contoh iklan kolom. Setelah ketemu, tempel di buku dan dipotong. Sekali lagi, kirim di Google Classroom sebagai bukti bahwa kalian sudah mengerjakannya. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.